Hasrat politik di masa pandemi. File dikompilasi dalam narasi audio bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami arti artikel ini, terutama bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan aktivitas masing-masing, dan mohon berikan klik like dan share serta subscribe. Terima kasih. Meskipun pemilihan umum serentak untuk presiden, kepala daerah maupun legislatif masih cukup lama, yaitu tahun 2024. Namun aroma intensitas hasrat politik 2024 sudah mulai terasa baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah. Begitu juga di kota Palembang. Genderang politik pun sudah mulai dialunkan. Meskipun ada sebagian politikus masih malu-malu atau setengah malu-malu, tapi ada juga yang terang benderang menampakkan hasrat politiknya. Dari beberapa partai politik yang berukuran besar dan bermunculan secara masif di seantero Nusantara. Misalnya Baleho Puan Maharani yang saat ini menjabat Ketua DPR RI. Dengan tagline atau positioning statement, mengepak kebinekaan. Begitu juga dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator di bidang ekonomi. Dengan membawa tagline, Kerja untuk Indonesia. Airlangga Hartarto 2024. Tak ketinggalan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal dengan Cak Imin. Dengan positioning statement, Padamu negeri kami berbakti. Gus Muhaimin 2024. Yang menjadi pertanyaan utama masyarakat adalah bahwa pemilu masih cukup lama. Lebih kurang 3 tahun lagi. Apakah waktu timingnya sudah tepat? Sementara itu, Indonesia saat sedang menghadapi goncangan dahsyat akibat pandemik. Gelombang tsunami COVID-19 yang tak kunjung reda dan bahkan semakin menggila. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi COVID ini belum mampu mengatasi berbagai persoalan, terutama kesehatan dan ekonomi. Kelangkaan obat, suplai vaksin yang masih terbatas dan belum merata, keterpurukan ekonomi, gelombang PHK di mana-mana, dan masih banyak persoalan lain yang harus dilakukan. Meskipun beberapa partai lain juga menampilkan kader partainya, tapi ketiga politikus tersebut dianggap menonjol dan menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Hasrat politik para politikus juga lebih semarak terlihat di media-media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya. Terlalu proaktif. Juga terlihat tak ketinggalan melakukan berbagai manuver politik sebagai bagian dari komunikasi politik. Di berbagai daerah pun mulai bermunculan tokoh masyarakat dan politisi melakukan sosialisasi politik, termasuk di Palembang, untuk menggantikan posisi Harnojoyo sebagai wali kota. Tokoh-tokoh masyarakat dan para politisi dengan gencar melakukan tebar pesona melalui media-media sosial. Selain dari ketiga politisi tersebut, sosok politikus yang juga gencar memanfaatkan dunia maya dalam berselancar politik yaitu Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah dan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Begitu juga Anies Baswedan. Meskipun belum dalam panggung suksesi tahun 2024, bahkan beberapa lembaga survei telah melakukan survei dan jajak pendapat terhadap para politisi tersebut. Dan tentu saja dengan mencantumkan politisi lain, seperti Prabowo Subianto, dan lain-lain untuk memotret dan memperoleh gambaran seberapa besar peluang dari masing-masing politisi tersebut. Dr. Markoni Badri, Mbah, dosen manajemen bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya dan Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Political Marketing ANALYST. Pesan komunikasi politik menjadi bagian penting dalam menyampaikan program-program partai politik.
Dalam merancang pesan komunikasi tentu saja harus mempertimbangkan banyak faktor dengan melihat situasi yang ada. Pesan komunikasi yang disampaikan dapat membangun persepsi positif maupun negatif. Dalam perspektif pemasaran politik, sosialisasi paling tidak mengandung tiga makna antara lain. Pertama, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program partai dan figur sebagai kader partai. Kedua, mempengaruhi publik untuk menyukai program partai dan figur yang diusung sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan popularitas atau bahkan elektabilitas, dan yang terakhir, mengingatkan publik atau calon pemilih akan keberadaan atau eksistensi partai maupun figur tertentu. Pesan komunikasi politik setiap partai tentu saja memiliki strategi dan agenda politik untuk meraih cita-cita dan keinginan partai. Apa yang telah dilakukan oleh partai dan para politisi tersebut merupakan bagian program political message, pesan politik, untuk memperoleh tiket. Mana partai politik dan politisi membangun narasi dari pesan komunikasi selama pandemik di mana situasinya berbeda dengan ketika kondisi normal. Jangan sampai pesan komunikasi yang dibangun justru akan menimbulkan antipati dari masyarakat atau publik. Dari berbagai pengamatan yang ada, banyak kalangan menganggap partai termasuk politikus tersebut tidak peka dengan kondisi yang ada. Seharusnya partai dan politikus tersebut lebih fokus dengan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Hal seperti ini akan menciptakan persepsi publik yang kurang baik dan tentu saja hal ini akan merugikan partai politik maupun politikus itu sendiri. Kita juga mengakui bahwa partai-partai dan kader partai juga telah banyak berbuat yang berkaitan dengan sosialisasi maupun membantu secara langsung masyarakat atau konstituen yang terdampak COVID-19. Catatan penting bagi partai dan politikus atau tokoh masyarakat ketika merancang pesan politik political message, baik melalui media komunikasi, seperti billboard, baleho, maupun media sosial harus mampu membangun empati publik bukan justru menimbulkan antipati publik. Perbincangan dan isu hangat saat ini yaitu semaraknya baleho dan billboard politikus. Persoalan paling penting dalam hal ini adalah bagian respon publik.